يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلو مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل وقرابته أجمعين وبجربة الخلفاء الراشدين وبجربة أئمة المجتهدين وبجسدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجسدنا أستاذنا الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا علي أبي علوي جميع صورهم وفراهم وبجاه سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب شيخ زين الدين المالباري وجميع صوره وفراه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا معلم شافي هدامي خصوصا كي حاجي سيف الدين أمزر كي حاجي سبيل الرشاد كي حاجي مرشدي أن الله تغشاهم بالرحمة المغفر لدرجات في الجنة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الختام ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في المسجد التوبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qaidil ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus Masjid At-Taubah, segenap para masyayikh, para tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini, dan seluruh para pecinta ilmu Allah, pecinta syariat Allah, yang mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa istiqomah terus untuk patuh taat kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita, andai kata kita mati nanti, insya Allah kita tetap masih taat dan akhirnya mendapatkan kematian husnul khatimah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang malam kembali kita bermuajahah dengan niat thalabul ilmi dan niat iktikaf, dengan niat makmurkan masjid,
dengan niat menghidupkan majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan segala niat yang kita niatkan pada tempat ini, mudah-mudahan insyaallah menjadi sabab apa yang menjadi dosa kita diampunkan oleh Allah, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darihi amin ya rabbal alamin. Wa akhrajahu Abu Syekhi, wa akhraja, dan telah mengeluarkan ini hadis Abu Syekhi. Siapa? Syekh Abu Syekh, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul waqtil awwali alal akhiri kafadlil akhirati alad dunya. Fadlul waqtil awwali, adapun keutamaan waktu awal, alal akhiri, atas waktu yang akhir, itu kafadlil akhirati alad dunya, itu seperti fadlil akhirati, keutamaan akhirat, alad dunya, atas dunia. Salat wajib apapun di awal waktu itu lebih mulia daripada di akhir waktu, in kana laisa lahu udrun, kecuali kalau ada udur. Jadi fadilahnya kalau kata Rasulullah kayak akhirat, lebih baik. Kemudian wa Turmudhiyu anhu, dan diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, al waqtul awwalu minas sholati ridwanullahi wal waqtul akhiru afwullahi. Al waqtul awwalu, adapun waktu awal, waktu yang pertama, minas sholati, daripada sholat, itu adalah ridwanullah, keredoan Allah. Wal waqtul akhiru, dan adapun waktu yang akhir, itu afwullah, maafnya Allah. Jadi kata Rasulullah, ini termasuk bagian keutamaan. Orang yang sholat masih awal waktu, itu hakikatnya Allah memberikan keredoannya. Ketika orang melaksanakan di akhir waktu, itu Allah memberikan maafnya, afwullah. Jadi ini emang kita masih bab atau masalah tentang orang yang melalaikan waktu, kemudian waktunya terlewat. Jadi entar waktu sholatnya habis. Itu pembahasan kita kemarin itu. Ini tambahan beberapa hadis. Kemudian Wat-Tabrani, dan diriwayatkan dari Imam At-Tabrani, an Ummi Furwata, dari Ummi Furwah. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ta'jilus sholati li awwali waqtiha. Ahabbul a'mali, adapun amal yang paling disukai Allah. Apa itu? Ta'jilus sholati li awwali waqtiha, mempercepat sholat, memperburu-burui sholat, menyegerakan sholat, li awwali waqtiha, pada awal waktunya. Itu diantara jawaban ketika ditanya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah? Nah, diantaranya ta'jilus sholati li awwali waqtiha. Kemudian waroa,
ruya bisa, roa bisa. Kalau ruya telah diriwayatkan, kalau roa telah meriwayatkan siapa Imam Bukhari, Anis Zuhri dari Imam Az-Zuhri. Qala telah berkata beliau, dakhaltu ala Anasin bin Malik bidimishq. Saya telah masuk, telah datang kepada Anas bin Malik di kota Damsyik di Irak. Wahuwa dan dia itu yabki sedang nangis, Anas bin Malik. Fakultu kemudian aku bertanya, ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu nangis? Faqala maka menjawab siapa Anas bin Malik, la a'rifu syai'an, aku tidak mengetahui sesuatu, mimma adroktu dari apa-apa yang aku dapatkan, illa hadhis sholati, kecuali sholat ini, kecuali tentang sholat. Wa hadhis sholat, sementara sholat ini qad duyiat, sungguh telah disia-siakan. Qala al-Kirmani, telah berkata siapa Syekh Imam al-Kirmani, wal muradu dan adapun yang dimaksud bitadyiha, menyia-nyiakannya, adalah takhiruha anil waqtil mustahabbi, takhiruha mengakhirkan sholat, anil waqtil mustahabbi dari waktu yang disunnahkan. La annahum, tidaklah bagi mereka, akhiruha itu mengakhiri sholat, an waqtiha bil kulliyati dari waktu keseluruhan. Jadi Anas bin Malik pernah nangis, didatengin sama saudaranya, kemudian ditanya, lu ngapa nangis? Gue lagi mikirinnya sembayang, parasan sembayangnya sholat ini urusan kita yang paling fatal kalau buat hubungan ke Allah. Kemudian sementara sekarang udah banyak orang pada nyia-nyiain sholat gitu. Nah itu yang dimaksud nyia-nyiain itu tuh tadi yang dimaksud menyia-nyiakan bukan dia nggak meninggalkan, dia mengakhirkan waktu. Padahal bisa dia kerjain jam 1, jam setengah 1, jam 12 kalau zuhur. Tahu-tahu dia sengaja entar sampai mepet asar baru dikerjain. Itu tadi namanya. Nah itu yang dikhawatirkan ame Anas bin Malik, yang bikin nangis beliau. Jadi orang-orang bukan karena nggak sholat masih tetap, cuman meninggalkan waktu yang disunnahkan. Makanya sebelum saya ngebahas kemarin, saya menjelaskan tentang pembagian waktu sholat kalau dalam tinjauan ilmu fikih. Jadi ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiari, ada waktu jawaz bilal karohah, ada waktu jawaz bil karohah, ada waktu udur, ada waktu darurat, dan ada waktu hurmah, waktu yang haram. Nah itu kemarin penjelasannya sekelumit udah sebelum kita ngebahas tentang pasal ini. Jadi di antara kesedihan sahabat atau para tabiin adalah orang yang emang entar-entarkan sholat padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kemudian waruya dan telah diriwayatkan an Aqil bin Abi Thalib dari Sayyidina Aqil bin Sayyidina Abi Thalib. Apa kata beliau? Kuntu amsi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu saya, kuntu itu kuntu ana. Kuntu keadaan saya, amsi sedang berjalan, ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ma'a itu Rasulillah, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lagi dewat nih, datang Aqil bin Abi Thalib lagi jalan bersama Rasulullah. Faidan, ini faidan tiba-tiba jamalun ada onta yakdu
Ya'du itu menghampiri cepat, lari. Hatta balagho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai to onta nyamperin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata to onta. Makanya di antara mukjizat Rasulullah adalah Rasulullah berbicara ame pelepah korma, berbicara ama kijang, salah satunya berbicara ama onta. Ini di antara kasus nih. Ada lagi cerita tentang Rasulullah ngobrol sama onta. Nah ini salah satunya. Onta itu ngadep kepada Rasulullah, ya Rasulullah al-aman, ya Rasulullah al-aman. Al-aman itu tolongin, amanin saya gitu maksudnya. Makanya ada tuh dalam zikir tauhid, al-aman, 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 kita minta keamanan dari Allah. Nah ini onta datang minta keamanan dari Rasulullah, ya Rasulullah al-aman gitu. Falam yalbuth hatta jaa khalfahu a'rabiyun wa ma'ahu saifun maslulun. Falam yalbuth, dan enggak lama, hatta jaa, sehingga datang, khalfahu, di belakang onta tersebut, a'rabiyun, orang Arab. A'rabiyun itu orang Arab. Wa ma'ahu, dan bersama orang Arab itu, saifun maslulun. Saifun itu pedang, maslulun itu terhunus, dia menghunuskan pedangnya. Jika orang lagi nggak marah nih, maslun, saifun maslulun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bertanya, madza yuridu min hadzal miskin. Kemudian Rasulullah nanya ame orang Arab, madza yuridu min hadzal miskin. Apa yang kau inginkan dari binatang yang hina ini, yang miskin ini? Ini madza turidu, bukan yuridu. Madza turidu min hadzal miskin. Jadi orang Arab ditanya, ente mau ngapain ame binatang? Jadi kalimat miskin itu bukan kalimat miskin dalam kategori orang kagak punya duit, bukan. Jadi orang Arab itu kalau udah merendahkan atau mensifati dalam kerendahan, ya miskin, ya miskin, ya miskin, itu sebagai bentuk kerendahan. Jadi makhluk rendah ini nih binatang, maksudnya ente mau ngapain bawa-bawa pedang begitu gitu. Qala, kemudian menjawab nih A'rabiyun, ya Rasulullah, wahai Rasul, istaraituhu bithamanin kathirin walaysa huwa yuti'uni fa uridu an adbahahu wa antafi'a bilahmihi. Katanya orang Arab, ya Rasulullah, istaraituhu, saya membeli ne onta, hu-nya domirnya ke jamal, ke onta. Istaraituhu, saya ngebeli ne onta, bisamanin kathirin, dengan harga yang banyak. Walaysa huwa, tetapi ne dia, huwanya ke onta. Walaysa huwa, tapi ne onta, yuti'uni, oh ini kurang nih, lam yuti'uni, tidak mentaatiku. Ini kurang lam nih. Lam yuti'uni, tidak mentaatiku. Kurang la mem. Walaysa huwa lam, kalau dia mau pulpen tambahin tuh lam la ama mim, lam yuti'uni atau la yuti'uni. Walaysa huwa, dan onta ini la yuti'uni, tidak mentaatiku. Fa uridu, maka saya kepengen an adbahahu, ingin menyembelihnya. Wa antafi'a, dan ingin ambil manfaat bilahmihi, dengan dagingnya. Lahmun itu daging. Jadi kata orang Arab, gue beli mahal-mahal nih onta, gue perintah kagak mau, gue suruh ngangkut barang kagak mau, daripada dimales nih onta, mendingan gue potong, gue jual dagingnya. Begitu kalau kata kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kepada siapa?
lil jamali kepada si onta. Apa ke Rasulullah ngomong apa meta onta? 5 taksihi. 5 itu 5 tuh pertanyaan. 5 ada sebenarnya. 5 taksihi, makanya pakai tanda tanya di situ tuh. 5 taksihi, kenapa kamu menentangnya? Mengapa kamu tidak patuh kepadanya? Ngomong terus Rasul ngomong sama onta, onta, ente kenapa kagak patuh? 5 taksihi, kenapa ente kagak patuh? Kenapa ente bermaksiat? Bermaksiat di sini asoyaksi, bermaksiat maksudnya melanggar, menentang, enggak patuh. 5 taksihi, kenapa engkau melanggar, tidak patuh? Faqala, maka menjawab ini onta, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lastu uksiyahu li'anni lastu aqdiru alal amali walakin uksiyahu li'annal qabilatal lati ana fiha yanamuna an salatil isya'il akhirah ufalau ahadaka ayyusalliyal isya'al akhirata ahadtuka alla uksiyahu madumtu hayyan fa inni akhafu ayyanzila alaihim adabun minallahi azza wa jalla fa akuna fihim fa aghadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata onta, masih ada tuh al ahdu al arabi. Kata onta ngomong begini kepada Rasul, ya Rasul, lastu uksiyahu, saya bukan menentangnya, saya bukan kagak patuh. Li'anni lastu aqdiru alal amal, karena sesungguhnya bukan saya kagak mampu buat kerja. Walakin uksiyahu, akan tetapi aku menentangnya, aku nggak mau patuh kepada Tuhan saya. Li'annal qabilatal lati ana fiha, karena satu qabilah, satu kampung, allati ana fiha, yang saya ada di kampung tersebut. Fiha, haknya domirnya ke qabilah. Fiha, yang ada di qabilah tersebut, yanamuna an sholatil isya'il akhirah, dia selalu tidur di saat sholat isya pada akhir, jadi nggak pernah sholat isya. Falau, maka seandainya ahadaka, engkau mengambil sumpah al yusolliya al isya al akhirata, dia selalu melakukan sholat isya walaupun akhir, ahadtuka, maka aku berjanji alla uksiyahu, untuk tidak menentangnya, madumtu hayyan, selama aku hidup. Kenapa emang? Fa inni akhafu, sesungguhnya aku takut, ayyanzila alaihim, turun kepada mereka semua, adabun minallah, adab dari Allah azza wa jalla, fa akuna fihim, sementara saya ada di tengah-tengah mereka. Gitu. Itu onta aja ngilu tuh. Jadi intinya onta jawab, ya Rasulullah, saya bukan kagak patuh ame juragan saya kagak mau patuh sama dia, karena di kampung dia itu orang pada males sembahyang isya, jadi pada tidur aja langsung, kagak ada yang sembahyang isya, kagak ada yang sholat isya. Makanya kalau engkau ya Rasulullah ambil janji kepada tuan saya, juragan saya, dia mau gak janji, dia bakal sholat isya, bahkan nyuruhin tuh satu kampung suruh sholat isya. Saya janji, madum tu hayyan, selama saya masih hidup, saya akan patuh kepada juragan saya. Begitu. Kenapa emang ontak begitu? Karena takut nanti adab Allah turun kepada kampung tersebut, sementara saya ada di situ. Gitu. Itu ontak ada pikirannya, gitu tuh. Nah, makanya itu salah satu yang diambil tuh. Kita kalau punya anak buah atau kita punya bos, itu kita kalau masih bisa kita megang agama, andai kata kita punya bos orang fasik kagak pernah sholat, siap-siap dapat sueknya, dapat sialnya. Makanya bahasa yaumun nahsin, kalau dalam hikmah tuh ada bahasa yaumun nahsin, hari sial. Nah, di antara kesialan itu karena kita nggak pernah negoren nahi munkar, nggak pernah amar ma'ruf nahi munkarnya tuh.
akhirnya karena diem, nah kemudian ada nahsun, kesialan dalam diri kita. Sial itu baik dalam urusan penyakit, urusan rezeki, urusan apa aja yang bikin rumit kita jadi punya masalah, dan akhirnya itu jadi kita bingung, ini ada apaan sih, ada apaan. Nah salah satunya karena ada kemungkaran yang kita diem. Nah itu berupa kemungkaran, ada orang enggak sholat disengajain aja. Nah itu kita kudu cegah dan akhirnya kita suruh untuk dia melakukan sholat tersebut. Nah makanya di antara hukum fikih nggak boleh tuh kita diemin anak buah kita nggak sholat. Jangan kita bilang itu urusan dia mau kemarin kerja. Jangan tuh, keluarga kita kena suek, kena sial. Kita punya anak buah nih, supir kita kagak pernah sembahyang, ya pecat. Makanya di antara kriteria kita punya anak buah, ya di antaranya salah satunya dia kudu mau melaksanakan sholat 5 waktu, bukan cuman dia patuh dalam urusan kerjaan. Nah itu yang jarang orang perhatikan dalam hal itu. Jadi dia cuman urusan dunianya aja, udah asal anak buah kerjanya rajin begini gitu. Tahadusan binik mah dulu waktu saya punya rumah baru yang baru tuh waktu 2007 waktu pertama ada Haji Dadi yang anuan lurah Pengasinan bikinin rumah itu waktu ngebor sumur. Saya kagak kenal orang sini, kan belum kenal orang sini gang sumur. Jumatan ngebor sumur. Saya pikir jam 10, dia dari pagi hari Jumat. Dia bilang jangan hari Jumat. Ternyata kebetulan waktu itu saya nggak Jumat lagi, nggak kemana-mana untungnya. Jadi saya tahu, maksudnya nggak terlalu jauh, nggak ke Jakarta. Jadi saya masih lihat, masih tahu. Ternyata Jumatan kata orang rumah dia masih kerja kagak sembahyang Jumat. Waduh kacau ini mah. Jadi saya bilang ini duitnya angkat, barangnya ini belum keluar, biarin dah, nggak keluar, entar terusin naik kapan-kapan. Nah daripada air saya keluar kagak berkah seumur-umur lah, air buat kita buat sholat, buat aneh, cuman ini kalau pakai kagak sembahyang. Nah itu kita kudu pikirin juga itu tuh. Jadi jangan cuma digali, tugas kita minimal kita udah tegorin, bang kenapa kagak sembahyang, kenapa kagak sholat, minimal kita udah tegorin tuh. Makanya kalau antum datang ke Kiai Mufasir, diantaranya nasihat kalau antum ziarah naik bis itu beliau larang naik bis. Boleh naik bis asal berani gak tega sama supir sama kenek. Lu kudu sembahyang, lu kudu sholat gitu kan. Kita kadang-kadang gak berani, cuman ngurus kasih makan, ngasih minum, ngasih rokok, dikasih sembahyang kita diem aja. Nah percuma ziarah gitu tuh. Makanya diantaranya saya Barkin tuh kagak pernah kita ziarah pakai bis tuh, jarang, nggak pernah, kecuali bener-bener yang muktaman. Karena kemarin kita bikin kegiatan pakai ziarah pakai bis yang ke Garut, itu yang punya kawan bis Malikah. Nah itu salah satu syaratnya supirnya harus sholat. Nah udah saya percaya. Jadi itu bagian dari peraturan katanya. Oh ya udah, kalau dari peraturan itu udah tugas kewajiban yang PO-nya dah. Jadi kita udah agak ada bebasan kalau begitu. Nah itu tenangan dikit. Nah dan sekarang saya dengar PO bis ada juga beberapa yang begitu tuh. Jadi kalau ada supirnya yang kagak sholat, pecat. Nah itu namanya dia punya agama gitu. Nah andai kata kita orang Islam pada begitu semua tuh, minimal iyeng sama yang begituan, yang kagak sholat pada mikir gitu. Nah itu mau yang bosnya ke, mau yang anak buahnya ke, jangan kita takut hilang rezeki kita. Atau kebalikannya tadi, kita jadi anak buahnya, juragan kita kagak sholat, berani gak kita berhenti? Ya minimal kita udah tegorin, bos kagak ke masjid bos. Kalau kita diomelin, lo merental anak buah, ya keluar mendingan. Nah itu ada yang selon nggak begitu tuh. Nah jarang yang selon begitu. Nah jadi intinya itu keberanian kita tuh, artinya keberanian kita dalam urusan sholat. Kecuali kita punya siasah itu strategi sendiri. Ada kayak cerita Imam Ghazali begitu, dia pengen ngajak orang sholat 3 bulan, kalau 3 bulan gak dapet baru dia keluar udah gitu. Karena nggak bisa sekagetan juga, dia kudu baca karakter orang dulu. Nah itu bisa ada di dalam kitab Mau'izatul
Hasan Mau'izatul Mukminin. Nah, jadi itu dia pakai strategi. Iya nih kerja di sini. Kalau dalam 6 bulan juragan saya kagak mau sholat juga, ya udah nih keluar. Tapi kalau masih begitu-begitu juga udah. Nah, itu namanya ada agama dibawa tuh dalam dunianya. Nah, jadi ontak mikir tuh, kalau engkau ya Rasulullah bikin janji kepada Tuhan saya, dia mau gak mau sholat, saya bakal patuh madum tuhayan seumur hidup saya, begitu tuh. Kemudian fa'akhodan nabi, maka mengambil siapa nabi al-ahdu, janji alal a'robi, kepada orang Arab tersebut. Tuh diambil janji dah, al-ahdu tuh janji. Janji apa? Allayat trukas sholata, untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Setelah itu diakhiri kata-kata wasallama ilaihi. Wasallama nih, wasallama itu artinya wasallama, dan menyerahkan, ilaihi siap, wasallama dan menyerahkan siapa Rasul, fa'ilnya Rasul, wasallama dan menyerahkan siapa Rasul, ilaihi kepada a'robiyun, kepada orang Arab tadi. Apa yang diserahkan? Al jamala, akan ontak tersebut. Diserahin dah ontanya karena udah janji. Yaudah nah, ente janji nih kagak pernah ninggalin sholat isya lagi. Ya Rasul, saya janji nggak bakal ninggalin sholat lagi. Akhirnya Rasulullah menyerahkan ontaknya kepada orang tersebut. Kemudian faroja'a, maka kemudian pulang ila ahlihi, ke keluarganya. Jadi habis ngudak-ngudak ontak tuh, jadi bawa pedang begini ngomel-ngomel, dia mau motong ontak. Nah, itu salah satu riwayat yang jelas masyhur di beberapa kitab. Riwayat ini juga ada nih, jadi tentang bagaimana kepedulian binatang yang ama sholat, padahal dia binatang tuh, dia kerja sama tuannya nggak sholat, jadi nggak betah kudanya, ontaknya, mendingan gue kabur gitu. Kemudian wahukia, dan telah diceritakan anba di salafi, dari sebagian salaf, ulama salaf, annahu, bahwasanya sebagian ulama salaf itu dafana ukhtan, dafana mengubur, dafana itu menguburkan, ukhtan akan saudaranya, saudara perempuannya, lahu bagi si ba'dus salaf, matat yang telah meninggal dunia. Jadi sebagian kaum salaf dulu ada yang punya saudara perempuan, saudaranya meninggal, dia nguburin gitu. Begitu kemudian fasakoto minhu kisun fihi malun fi qabriha walam yas'ur bihi. Fasakoto, maka kemudian jatuh, minhu, dari saudaranya tersebut. Apa yang jatuh? Kisun, dompet, fihi, di dalam dompet tersebut, malun, ada harta. Jatuh di mana? Fi qabriha, di kuburan saudara perempuan itu. Walam yas'ur bihi, dan dia nggak berasa bihi, dengan jatuhnya dompet tersebut. Hatta insorofa an qabriha, hatta sehingga insorofa pergi, an qabriha, dari kuburan saudara perempuannya. Thumma, kemudian dzakarahu, baru dia ingat. Kemudian begitu ingat, dzakarahu, tohunya ingatnya ke dompet, kisun. Faroja'a, maka dia kembali ila qabriha, ke kuburan saudara perempuannya. Ngapain? Fanabasahu, menggali kuburannya. Kan emang salah satu kuburan boleh digali lagi, salah satunya itu tuh, ada banda dunia yang ketinggalan boleh digali. Dalam ilmu fikih ada, di antara kuburan yang boleh digali lagi, satu arah kiblatnya salah, yang kedua ragu atau dalam memandikannya udah suci apa belum, yang ketiga ada harta dunia yang ketinggalan, boleh digali lagi, boleh. Baru keinget, oh iya, gigi emasnya belum dicopotin, gali lagi, copotin dulu.
Lagi emas laku masih. Jadi harta dunia tuh yang masih kira-kira laku di dunia bawa. Makanya sunnahnya kan kain kafan nggak boleh bagus-bagus. Nah jadi boleh tuh. Jadi kalau dalam ilmu fikihnya nabsul qabri, menggali kuburan ulang, salah satunya kalau ada harta dunia yang ketinggalan, kan nggak boleh dalam Islam. Kalau orang Cina malah kubur-kuburin. Nah itu kita nggak boleh, ketinggalan suruh bongkar lagi. Nah jadi ini ketinggalan dompetnya, fanabasahu, maka kemudian menggalinya ba'da setelah mansorofan nasu, setelah orang-orang pergi. Jadi orang-orang udah pada bubar, kemudian digali nih ame saudara lakinya. Kemudian setelah digali, fawajadal qabra, maka dia menemukan kubur itu yastailu, nyala, alaiha, di atas kuburannya, naron, ada api. Jadi begitu dia gali kuburannya ada apinya. Kemudian apa yang dilakukan? Faroddat turabu ilaiha, farodda, maka kemudian dia kembaliin turabu, tanahnya, ilaiha, kepada kuburan tersebut. Waroja'a, akhirnya dia pulang, ila ummihi, kepada ibunya, bakian hazinan, bakian halnya dalam keadaan nangis, hazinan halnya dalam keadaan sedih. Faqala, kemudian bertanya, ya ummahu, wahai ibu, akhbirini, ceritain saya dong, an ukhti, tentang saudara perempuan saya, wa ma kanat ta'malu, apa emang yang dia udah kerjain. Jadi dia nanya sama emaknya. Qalat, maka berkata emaknya bertanya, wa ma su'aluka anha, apa yang menjadi engkau bertanya tentang saudara perempuanmu? Qala, cerita nih, ya ummi, wahai ibuku, ro'aitu qobraha, saya melihat kuburannya, yastailu alaiha naron, yastailu, nyala, alaiha, di atas kuburan saudara saya, naron, api. Qala, kemudian berkata, fabaktu, maka saya menangis, fabakaitu, maka saya menangis, waqalat, maka kemudian ibunya berkata, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka, sesungguhnya saudara perempuanmu itu, tatahawanu bis sholati, suka ngeremehin sholat, watu akhiruha, dan suka mengakhirkan sholat, an waktiha, dari waktu sholat tersebut. Itu tuh jadi ceritanya. Kemudian ceritanya habis sampai situ tuh. Fahada, maka keadaan ini, halun, satu keadaan, man yuakhirus sholata, orang yang mengakhirkan sholat, an waktiha, dari waktunya. Fakaifa, maka bagaimana, halun, keadaan, man la yusolli, orang yang kagak sholat, gitu. Fanas'alullaha, semoga, maka kita bermohon kepada Allah, ayyu'inana, semoga Allah menolong kita, alal muhafazoti, untuk bisa menjaga alaiha, pada sholat, bikamalatiha, dengan sempurnanya sholat, fi auqatiha, pada waktu-waktu sholat. Innahu, sesungguhnya Allah, jawadun karimun, dat yang maha dermawan dan maha mulia, raufur rahimun, yang maha baik dan maha sayang. Jadi itu cerita di antara ba'dus salaf, ada punya saudara perempuan dikuburin, dia bantuin nguburin, tahu-tahu dompetnya jatuh, dia nggak berasa. Begitu dia ninggalin kuburan baru ngeh dompet ketinggalan, digali sama dia, begitu digali ada apinya, dikaget jadi ambil dompet, diuruk lagi. Kalau dicerita lain bukan begitu, dompetnya keambil, cumpan kebakar setengah. Nah ada cerita lagi begitu tuh dalam kitab yang lain. Kalau dia nggak jadi ambil dompetnya, faroddat turabu alaiha, dia buru-buru uruk lagi. Dia buru-buru pulang, dia nanya sama emaknya, mak, empok saya ngapa sih? Kan empoknya yang meninggal nih, ini adiknya, empok saya ngapa sih?
Emang apa lo nanya empok lo? Kalau kata orang kita nih, lo ngapain nanya empok lo? Tadi saya ke kuburan, dompet saya ketinggalan, saya pengen gali lagi. Begitu saya congkel, itu kuburan empok api mulu mak, gitu. Akhirnya emaknya bilangin sambil nangis, sambil sedih, kata emaknya, dulu empok lo suka ngeremehin sholat, suka ngakhirin sholat, entar-entarin sholat. Akhirnya di akhir waktu sholatnya, itu segitu tuh. Makanya ditutup dengan istimbatnya, dengan ibrohnya, itu hal itu tuh orang mengakhirkan sholat tuh. Bagaimana kalau orang yang layu sholli, yang tidak sholat gitu. Nah itu adalah satu hikayat yang bisa jadi ibroh buat kita semua. Artinya selama kita nggak ada udur, kalau sholat itu kita bisa segerakan, kecuali kita masih ada udur. Jadi kalaupun kita ada udur, tetap di hati kita bilang nawaitus sholata an waqtil fadilah, gitu kalau mau. Jadi kita ada kerjaan yang tanggung nih, kita belum bisa menyegerakan. Misalnya contohnya kita montir masih belepotan nih, toto adan, nggak bisa kita langsung kita buru-buru niat, saya niat sholat di awal waktu karena Allah Ta'ala, tapi belum, karena ada udur masih begini gitu. Atau kita lagi ngapain aja yang kira-kira udur itu susah kita tinggalin. Lain kalau kita di sekitar Mekah sama Madinah ya, jadi begitu adzan aja warung tutup jualan, warung tutup jualan gitu. Nah itu keadaan yang di sekitar Mekah sama Madinah masih banyak menghormati yang begitu tuh. Walaupun kata yang di kampung sih yang bangor ada juga. Nah jadi intinya bahwa kita sebagai orang yang udah aktif ngaji atau yang sudah aktif ke masjid, ini salah satu yang kita kudu jaga. Dan sambung lidah buat keluarga kita, kawan kita, atau orang-orang yang kita sayangin. Ya walaupun dengan bahasa kita, cerita ini kudu sampai terkhusus kepada orang-orang yang masih meremehkan sholat, untuk kita dijauhkan, dihindarkan dari kesialan, terlebih lagi adab yang Allah turunkan. Wa nahnu fihim, sementara kita semua ada di antara mereka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita senantiasa diberikan kekuatan istiqomah untuk terus patuh, terkhusus dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bi barakati sab'il matani minal Qur'anil Karim. Allahumma bi barakati hadzal majlis wa bi hurmati hadzal majlis, bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dzunubana, ustur lana 'uyubana, ighfir lana dzunubana, ustur lana 'uyubana, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.